Berjumpa kembali dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, tentunya selalu mendapat keberuntungan, keselamatan, keharmonisan dalam kehidupan, juga keajaiban yang nyata ya. Kenapa tuh orang takut mendengar kata, melihat, mendengar, menyaksikan kata ramalan? Kenapa tuh orang takut mendengar, menyaksikan kata ramalan? Enggan, tidak mau. Sementara terhadap kata yang lain itu tidak, dan menjadi biasa saja. Seperti duga, pasir. Ramal itu artinya pasir ya. Duga, prediksi, menerka, menebak. Dan lain sebagainya yang serupa dengan itu. Kenapa? Tidak tahu. Jawabannya tidak tahu ya. Mungkin karena ada ketidaklogisan. Mungkin begitu. Yang padahal memang masalah logis itu bersifat subjektif ya, bersifat subjektif dan tidak ilmiah. Mungkin tidak ilmiah. Kalau masalah ilmiah itu sebenarnya kalau masalah ilmiah itu kan, ilmu tuh kalau pengetahuan itu sudah tersistematis, sudah jelas, itu belum saja diilmiahkan ya. Tapi kalau sudah, dan sulit mungkin ya, sulit. Jadi masih mengandalkan intuisi ya, masih mengandalkan firasat, masih mengandalkan kesadaran pikiran bawah sadar begitu. Jadi orang tuh takut ya mendengar kata ramalan. Memang sejak zaman dulu tuh takut tuh orang mendengar kata ramalan. Sebenarnya simpel saja ya, sebenarnya kalau menurut saya ya. Ketika ramalan itu bisa menjadikan motivasi, ketika ramalan itu bisa menjadikan inspirasi, bisa mendorong kita untuk lebih bersemangat, bisa mendorong kita untuk lebih berusaha, bersyukur, walaupun tidak logis. Misalkan ya, itu kan mungkin tidak usah takut ya, bahkan tidak jadi masalah mungkin ya. Apalagi ketika itu menjadi suatu antisipasi, kan itu baik juga ya, mengantisipasi, mencegah. Jadi begini, menanggapi ramalan itu sebenarnya begini, jika ada baiknya itu ambil, jika tidak ada baiknya itu buang, begitu saja simpelnya ya, simpelnya. Dan tidak ada yang melebihi kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, dan kita semua itu menyadari semua itu. Kita menyadari, dan meramal itu tidak bisa disebut misalkan wah ini melebihi Tuhan ya, tidaklah, tidak ya. Jadi unik ya, unik. Ketika sebabnya mungkin tidak logis ya, itu ya saya jawab begitu. Kalau masalah tidak logis ya banyak di dunia ini yang memang tidak logis, belum terlogikakan.
dan itu subjektif sifatnya. Kalau masalahnya tidak ilmiah, banyak yang belum kita teliti sehingga menjadi studi ilmiah ya. Tapi kita mesti ingat ada yang namanya astrologi, itu dianggap ya. Ada yang namanya astrologi itu sudah diberi nama astrologi. Logi, logos, Anda tahu pengertiannya ya, logos. Ada biologi tuh, ada zoologi tuh, meteorologi tuh, dan lain sebagainya ya. Ada juga yang dinamakan, ingat ya, ilmu semantik. Ada dinamakan ilmu pragmatik. Ada dinamakan ilmu semiotik. Semiotik ilmu tanda ya. Semantik ilmu makna di dalam kata dan kalimat. Ada pragmatik, mengetahui ujaran, maksud ujaran itu. Tapi kita biasa itu dengan ilmu itu ya. Itu perlu kita pahami, ya. Bahkan kalau yang ingin memperdalam tentang zodiak juga perlu memahami hal itu ya. Ini sekedar curhat saja, saya juga bertanya gitu. Sekedar curhat. Bukan apa tuh? Sekedar curhat saja. Curhat bertanya itu naluriah. Sehingga muncul ramalan tuh karena ada pertanyaan. Karena ada naluri manusia. Karena ada naluri, pastilah namanya manusia pasti bertanya tuh. Oh, mungkin dia mencintai saya menduga dia tuh benci ke saya menduga dia tuh cinta ke saya. Tidak, itu tidak dibilang ramal ya. Dibilang ramal tidak bisa menjawab Anda ya. Saya tidak perlu menjawabnya. Loh, kenapa bilang begitu? Kenapa Anda menduga dia mencintai saya? Kenapa Anda menduga? Kelihatan tuh dari tanda. Begitu. Paham ya? Paham. Semoga saja. Dan memang perlu dipahami. Oh, kan ini masalahnya dengan nasib ya. Masa depan yang waktu terbagi 3 ya. Ada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Masa yang akan datang ini kan sedetik atau di bawah detik itu ya. Betul tidak yang akan terjadi? Di bawah detik. Bahkan ada yang dinamakan sawalis ya, di bawah detik dan lain sebagainya ya. Saya sudah menjelaskan di kontennya. Sudah menerangkan bahkan sebagian tentang itu. Misalkan contoh dari waktu terkecil, misalkan, walaupun bukan terkecil, yang kita kenal saja detik ya. Itu sudah 1 detik ke depan sudah masa depan kan. Begitu ya. Sudah masa depan. Masa sekarang, ada masa yang akan datang. Ketika misalkan Anda bicara kan menebak masa depan tuh, masa depan seseorang, hubungannya dengan orang ya, manusia. Anda pernah mungkin ya tentang mengetahui tentang masalah penyakit ya. Anda tentu memahami. Saya tidak akan menjawab ya. Anda tahu tentang pengobatan ya. Anda pernah mungkin menebak sakit Anda sendiri atau oleh orang lain. Saya tidak akan menjawab ya, dan Anda bisa menanggapinya.
Dan itu kan orang, dengan orang itu begitu ya jawaban saya. Kemudian dengan benda tuh, dengan tempat juga begitu ya. Anda tahu tentang hujan ya, prediksi cuaca, Anda mengetahui ya tentang itu, keadaan cuaca. Saya tidak akan menjawab, begini saja. Anda mungkin pernah membetulkan barang yang rusak ya, dan Anda menduganya ini sebab ini sebab ini. Begitu ya. Saya tidak akan menjawab juga. Anda mungkin sudah bisa berpikir kan, sudah bisa berpikir. Ketika ada barang yang rusak, Anda kadang menebak-nebak, meramal. Begitu ya. Ketika Anda berhayal, ketika Anda berangan-angan, itu sudah menduga-duga, menebak-nebak. Hanya saja tidak diutarakan, hanya saja melalui angan-angan. Ketika Anda berfirasat juga sama. Ingat, ketika Anda berfirasat sama ya. Jadi ada ilmu itu terbagi dua juga. Kita mesti memahami ada ilmu yang lahir, ada ilmu yang bersifat batin. Saya tidak akan menjelaskan hal itu. Ada ilmu lahir, ada ilmu yang bersifat batin. Ilmu lahir itu juga turun-temurun kan begitu ya, dari teori ini. Begitu juga sebenarnya masalah ramal, ada yang merupakan turun-temurun. Cara-cara metode tertentu ya, tetapi tetap memang menggunakan intuisi juga, dan memang menjadi perdebatan dari dahulu ya, menjadi perdebatan. Sedikit saja saya sebenarnya sudah menjelaskan ya, bahwa sebagai motivasi, sebagai inspirasi banyak tuh yang menggunakan metode-metode begitu ya. Ketika Anda mempromosikan suatu barang, misalkan ini akan kuat 3 tahun, Anda bisa memahami ya, bisa berpikir. Sebenarnya banyak yang bisa saya jelaskan, tapi mungkin karena waktu ya. Semoga Anda sedikit saja pembedaran itu bisa Anda pahami ya. Kenapa orang takut mendengar kata ramal? Karena mungkin ada kisah dulunya ya, gitu ya. Mungkin ya, dan semuanya itu mungkin ya. Mungkin semuanya mungkin. Dan sebenarnya saya juga tidak tahu. Semoga Anda sehat selalu.